down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, welcome back to my channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman-teman, jadi kemarin-kemarin tuh aku sempat bikin question, survei kecil-kecilan di Instagram story aku. Aku nanya, kira-kira topik YouTube selanjutnya yang seru apa ya? Dan surprisingly, ternyata banyaknya yang minta tentang mindset teman-teman. Dan ada satu yang paling menarik buat aku, yang paling eye-catching, requestnya adalah gini, cara yakin punya masa depan sukses. Nah, menurut aku ini eye-catching banget ya, dimana memang relate banget, kayaknya generasi muda kita nih, angkatan kita pada kurang pede gitu sama hal-hal yang lagi dia jalanin. Dan kalau aku flashback, ternyata banyak juga teman-teman aku yang kalau nge-approach aku, ngajak aku ngopi, ngajak aku main, ternyata yang mereka tanyain adalah, Sas, gimana sih caranya lo yakin dengan path yang lo ambil? In this case, bisnis. Atau banyak juga yang nanya, gimana sih caranya lo terlihat yakin sama bisnis lo, atau lo terlihat happy dengan whatever choice you take gitu. Maka dari itu, pada video kali ini Saski mau share 5 tips untuk yakin punya masa depan cerah, untuk manifesting nih teman-teman. Dan ini berlaku untuk any kind of path you are taking, mau bisnis, mau kerja, mau bikin komunitas, mau jadi influencer, anything. Jadi stay tune ya. Sedikit flashback, waktu aku kelas 3 SMA, aku main nih ke Gramedia, tiba-tiba ada buku yang eye-catching banget, warnanya tuh pink Fanta gitu. Ternyata itu adalah buku 88 Love Life dari Diana Rikasari. Nah, waktu itu kan belum banyak ya buku yang isinya quotes-quotes gitu, itu kayak salah satu buku pertama yang isinya quotes-quotes, dan aku baca buku itu. Dan surprisingly, aku nemu salah satu quotes yang ngena banget di aku, quotesnya berbunyi seperti ini. I think success is a state of mind where we are living the life we love gitu. Dari situ aku ngena banget, aku benar-benar mikir kayak, oh iya, we love ya, you love. Berarti sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Yang kita cintai itu kayak gimana, yang kita pengenin kayak gimana. Dari situ aku banyak berpikir kepada diri aku sendiri, dan aku determine nih, oh kira-kira goal aku tuh kayak gini, what kind of life I wanna live in. Yang pertama adalah self-mindfulness. Nah, dari quotes yang tadi ya, yang dari bukunya Diana Rikasari, kan disebut banget ya, the life you love, berarti diri kamu sendiri, diri kita sendiri. Jadi kuncinya adalah tahu nih, diri kita sendiri itu sebenarnya mimpinya apa, end goalnya apa. Kemudian kalau punya suatu mimpi, sebenarnya parameter of success-nya tuh apa? Contohnya, pengen jadi terkenal. Oke, seterkenal apa? Mau punya followers berapa misalnya? Atau misalnya pengen kaya. Oke, berarti pengen punya uang seberapa banyak? Atau pengen sukses di karir. Oke, berarti pengen kerja di perusahaan seperti apa dan jabatan seperti apa gitu. Jadi, suksesnya itu bisa diukur juga sama teman-teman. Kemudian dari situ teman-teman juga tentukan timeline-nya. Timeline-nya mau kayak gimana? Mau achievable-nya tuh kapan? Di umur berapa? Misalnya bahkan mau nikah gitu, mau nikahnya tuh di umur berapa. Terus tentuin juga milestone-nya tuh apa aja. Karena kan kalau kita ngelihatnya langsung end goal-nya tuh kayak berat banget. Padahal ternyata itu achievable kalau terlihat milestone yang harus teman-teman lewati apa. Dan yang perlu di keep in mind adalah ternyata nggak semua orang tuh mimpinya sama loh teman-teman. Yang aku sering lihat nih di generasi kita adalah kita tuh sibuk membandingkan nih achievement kita sama achievement orang lain gitu, dan biasanya pada insecure nih kalau lihat achievement orang-orang kok pada wow gitu, udah kerja di mana, penghasilannya gimana, Instagram followersnya berapa. Padahal ternyata kita semua tuh punya goal yang berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi fokus aja di sebenarnya mimpi teman-teman tuh apa, dan timelinenya teman-teman kayak gimana, milestone-nya kayak gimana, skill-skill yang teman-teman perluin tuh kayak gimana. Karena beda goal pasti beda juga nih strateginya. Jadi rule-nya adalah compare yourself only with your past self. Jadi bukan bandingin sama orang lain, tapi bandingin sama diri kita sendiri. Progres kita itu kalau dibanding sebelumnya udah sejauh apa. Dan actually comparison tuh gak akan pernah berakhir teman-teman. Like rumput tetangga akan selalu lebih hijau ya. The neighbor's grass is always be greener. Karena selalu akan ada orang yang di atas kita atau di bawah kita, tapi yang penting adalah kita tahu yang kita mau tuh apa, dan kita tahu parameter sukses kita sendiri itu apa. Tips yang kedua adalah breakdown into strategy. Percaya atau enggak teman-teman, untuk bisa percaya, yakin kita bisa sukses itu adalah kita butuh planning. Jadi tahun lalu aku ikut webinar juga, dan ada quotes yang benar-benar ngena ke aku. Dia bilang sukses itu terplanning.
Dan semakin aku jalanin bisnis, aku lihat brand-brand besar ya, how they work, how they make strategy. Ternyata bener banget sukses itu terplanning gitu. Karena di brand aku sendiri misalnya, aku ngincer omset 100 juta. Oh berarti aku harus terjual berapa piece produk. Berarti aku harus pesen ke supplier itu produk dari berapa lama sebelum, karena kan ada waktu produksi. Kemudian berarti aku harus photoshoot kapan, aku harus launching kapan. Kemudian misalnya aku harus blast ke influencer kapan gitu. Jadi ternyata it's not only the target, tapi ada banyak hal yang dipersiapkan di belakangnya gitu. So actually it makes more visible ketika kita punya plan gitu. Karena ketika kita punya plan, kita tuh jadi bisa lebih kelihatan kita tuh seberapa jauh sih sama mimpi kita, dan what it takes, kita tuh harus ngelewatin apa aja untuk akhirnya nyampe ke end goal kita. Tips yang ketiga adalah you are what you think about yourself. Jadi aku juga sering banget nih ditanyain sama teman-temanku dari SMP, bahkan kayak, Sas, kok lo pede sih pakai baju itu, gimana caranya sih biar gue bisa pede pakai baju colorful kayak lo misalnya. Dan ketika aku bilang ya pakai aja, karena ketika teman-temanku pakai juga baju yang warna-warni juga, actually there's no problem gitu. Tapi yang bikin aneh adalah ketika kita sendiri yang pakai nggak pede gitu. Kita sendiri kayak gerasak gerusuk gitu, kayak nggak nyaman mungkin bahannya atau nggak senyum gitu. Jadi actually kalau kitanya pede sebenarnya aman-aman aja, nggak ada problem. Dan ini juga aku sering ditanyain kayak, Sas, kok lo nggak malu sih jualan gitu? Atau kalau nggak malu sih untuk start di YouTube misalnya, atau jadi mulai personal branding di IG gitu. Karena sebenarnya nothing wrong with it ketika kitanya pede, ketika kitanya sendiri yakin, ketika kitanya sendiri tahu kenapa kita harus ngelakuin ini, karena ini adalah one of the milestones to get to my dream gitu. Also teman-teman, sebenarnya kalau kita pede, aura kita tuh bagus. Aura kita bagus tuh resultnya apa? Kita tuh nge-attract people loh. Ternyata karena beberapa kali juga aku kalau auranya lagi bagus, aku datang ke cafe sendirian, ada aja yang nge-approach, ngajak ngobrol, ngajak kenalan, ternyata bisa jadi teman aku juga gitu. Dan ketika kita bagus nih auranya, ternyata we also attract positivity gitu. And it also works the opposite ya. Jadi kalau aura kita bad juga, we also attracts negativity gitu. Ada sebuah buku namanya Excuse Me Your Life Is Waiting. Di buku ini dia juga bahas banget tentang manifesting gitu. Tapi buku ini nggak cuma bahas tentang manifesting. Dia juga bilang gini, kalau kita mau manifesting, kita bukan cuma mikir kita pengen apa, kita pengen apa, kita pengen apa. Bukan, tapi kita juga harus tahu how it feels to be in that position gitu. Misalnya kita pengen jadi CEO di perusahaan gede gitu. Ya we need to feel how it feels like kalau kita nanti jadi CEO di perusahaan gede. Berarti attitude kita harus kayak gimana, manner, cara ngomong, cara treat orang itu juga harus sesuai. Karena nantinya sooner or later we're going there gitu. Tapi memang tetap bertahap ya, berproses. Bahkan it also works for benda ya. Misalnya kita pengen benda apa, kita harus bayangin juga nih kayak how it feels like to hold the thing gitu, gimana kalau kita megang tuh teksturnya seperti apa, if we smell it, how it smells gitu. Jadi benar-benar dia ngajarin untuk manifesting and also imagining ketika kita achieve atau kita pegang benda yang kita mau. Tips yang keempat yang pasti tentunya harus teman-teman lakuin adalah start. Karena dreams will only be dreams without actions gitu, and the first steps will always be the hardest gitu. Ketika dulu aku setiap hari Minggu subuh harus ngambil barang ke supplier dan aku harus foto produk, aku lipet produk, upload, chat sampai siang, sampai sore gitu ya. It was hard gitu. Sama kayak aku ketika aku mulai YouTube ini gitu. Dulu I imagine, oh berarti aku gak akan punya hari Minggu lagi ya seumur hidup karena aku setiap hari Minggu syuting gitu. Tapi ketika aku udah mulai bikin itu sebagai rutinitas, make it as a habit, aku bikin jadwalnya, and aku ikhlas-ikhlas aja, aku inget lagi nih why aku kenapa, it will be easier gitu. Jadi coba teman-teman, of course, take the first steps dan bikin rutin, bikin schedule sehingga teman-teman nantinya jadi kebiasa untuk ngelakuin itu. And another thing to remember is success isn't overnight gitu. Aku sendiri pernah jadi atlet, dimana dulu aku latihan tiap malam, tiap sore pulang sekolah latihan lagi ke Jaksel gitu ya. Terus nanti turnamen, dulu aku atlet wushu gitu. So it makes me also think gitu, ketika misalnya Indonesia menang bola tuh kemarin U23 gitu, atau pemain bulu tangkis kita tuh yang perempuan 2 menang ya, I always think kayak, oh my god, they're so cool, how hard they have trained before ini gitu. Seberapa keras mereka tuh udah berlatih di belakang ini. Bahkan
we don't know kan, karena sukses is like an iceberg gitu. Kita cuma lihat, orang-orang dari luar cuma lihat apa suksesnya aja, tapi what we don't see is actually their hard works, their pain, their sacrifices gitu. Jadi ternyata di balik sukses pun ada banyak hal yang dikorbanin, tapi sebelum ngorbanin banyak hal itu, bahkan nggak akan dikorbanin kalau kalian nggak mulai. Bahkan teman-teman ada yang nonton drakor 25-21. Nah di situ itu menurut aku salah satu drakor yang oke banget ya, karena dia ngangkat cerita tentang seorang atlet. Waktu itu atlet fencing ya, dan dia benar-benar cerita gitu. Kalian teman-teman lihat aja Nahido gimana dia berlatih, how hard she train ya, sampai malam, dimarahin senior. Terus bahkan paling kerennya, paling aku salut adalah dia tuh punya jurnal evaluasi sendiri, dimana dia tahu hari ini aku kurang cepet ininya, hari ini aku langkahnya kurang gesit misalnya. Dan bahkan dia tuh bikin jurnal mantauin lawan dia, kompetitor dia tuh kayak gimana. Oh ternyata si ini tuh kelemahannya di sini, si ini punya penyakit di sini. Jadi ketika dia turnamen, dia tuh tahu spot-spot weakness lawannya apa, plus-plusnya dari dia tuh apa, dan dia bisa nyusun strategi yang benar untuk ngalahin si kompetitornya ini. So it really applies ya, maksudnya selain untuk start, tapi juga to evaluate along the way. Tips yang terakhir ini paling lucu dan paling relate sih buat aku, adalah do your best and let God do the rest gitu. Jadi dari dulu aku tuh sebenarnya nggak pernah dimarahin kalau punya nilai jelek gitu. Tapi yang selalu orang tua aku tanyain adalah, tapi kamu udah done your best kan? For my parents paling penting itu adalah itu gitu. So ketika mau ada ujian, mau ada lomba, what I really focus is to do my best gitu. Karena menurut mereka dan menurut aku juga ya udah, hasil mah gimana dari yang atas gitu. Karena ketika kita udah give our best, itu tuh udah gak ada yang bisa dirubah lagi gitu. So waktu itu pas aku kuliah pernah ada ujian yang cukup susah, nama matkulnya decision making gitu. Aku inget banget itu tuh keluar ruangan banyak yang nangis karena susah banget gitu, kayak takut pada nggak lulus kan. Bahkan aku inget banget ada yang pingsan di tengah ujian tuh karena kasih nggak ngumpul lagi terus pingsan gitu. Dan aku keluar tuh kayak salah satu yang pertama-pertama keluar, dan aku mukanya sumringah gitu. Semua orang tuh mukanya udah kusut dan kayak nanya, "Tas lu bisa?" "Enggak." "Terus kenapa lu mukanya bahagia gitu?" "Ya nggak apa-apa, gue kan udah belajar, gue udah usaha yang terbaik. Hasilnya mah gimana nanti, bukan urusan gue lagi gitu." Dan it also applies kalau aku ikut lomba, aku ikut olimpiade gitu ya. Aku belajar, tiba-tiba nanti pas muncul soal di olimpiadenya, soal tuh bener-bener gak ada di buku aku nggak pernah baca atau nggak pernah diajarin gitu. Dan di situ itu udah faktor luar aku gitu, dimana ya udah nothing I can change. Aku udah belajar semua buku yang aku bisa, udah spend sebanyak mungkin waktu yang aku punya, and it's out of my control gitu. Jadi dari situ aku benar-benar ya udah nekenin buat diri aku sendiri. Yang penting adalah dari aku udah try my best. Dari situ nothing to regret. Dari situ apapun hasilnya, good or bad, aku yakin itu yang terbaik dikasih dari Tuhan buat aku. Oke, that's all for video hari ini. Gampang banget kan 5 tips untuk manifesting masa depan cerah. Simple and quick. Yang terpenting adalah dari diri kalian sendiri, karena diri kalian sendiri yang nentuin what is your goal and how you will achieve it. Kalau teman-teman merasa video ini berguna, boleh banget teman-teman share ke keluarga, teman-teman, atau rekan-rekan yang sekiranya membutuhkan. Karena menurut aku video ini relate banget nih sama anak-anak muda generasi sekarang. Dan aku akan upload 2 kali nih seminggu, tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau teman-teman mau request topik, boleh banget tinggal komen atau DM ke IG aku @saski_4 kali. Sampai ketemu di video siapin mindset bareng Saski lainnya ya. Bye!